أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah, gimana kabarnya di rumah sana? Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya. Dan Ali ingin sapa juga untuk semua jamaah yang udah di sini pakai biru-biru sama putih. Assalamualaikum. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Iya, dari majelis taklim mana nih? Kerawang ya. Terima kasih ya Umi udah nyampe di sini. Mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah sampai sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita sangat luar biasa. Ada 3 tema yang akan kita angkat. Yang pertama, ketika melalaikan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang pertama nih ya. Dan yang kedua, kenapa ibadah terasa berat? Nah, dan yang ketiga, memaafkan ala Rasul. Bisa gak sih kita? Wah, itu jadi pertanyaan ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Kiai Fikri Haikal MZ, Ustadz Syamsul Ma'arif, dan Ustadz Lutfi. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Namun sebelumnya Ali ingin memberikan informasi tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk ibu sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Ketika melalaikan cinta Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Fikri Haikal MZ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Kalau mau dihitung cinta dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak bakal terhitung nikmat dan tidak akan sanggup kita membayangkan cinta Allah kepada hambanya. Dari mulai kita bangun tidur, cinta Allah sudah kepada kita hamba-hambanya. Menjalankan aktivitas penuh dengan kasih sayangnya Allah. Bahkan sampai kita tidur lagi, bahkan tidur kita pun itu merupakan bentuk cinta Allah kepada kita para hambanya.
Nggak usah bayangin yang jelimet dan susah-susah. Waktu kita tidur, Allah tetap mencintai kita hamba-hambanya. Apa buktinya? Kebayang nggak sama kita? Waktu kita tidur entah siang hari atau malam hari, kuping kita yang begini sensitifnya, gampang bener dimasukin sama binatang kecil. Allah sayang sama hambanya. Dilarang makhluk lain untuk gangguin kita manusia. Kebayang kuping, lubang telinga yang begini kecilnya. Kalau dimasukin semut aja kelojotan minta ampun. Betul? Tapi kenapa ketika kita tidur pules, tidak ada binatang kecil yang masuk ke lubang telinga kita. Itulah bentuk cinta Allah kepada kita makhluknya. Begitu banyak cinta Allah kepada kita, tapi kadang-kadang persoalannya lebih sering kita lalaikan bentuk cinta Allah ini. Diberikan oleh Allah kesehatan. Hari ini kita dapat berkumpul di sini. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menggunakan kesehatannya tidak dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan mereka cinta, tapi dibalas oleh tindakan durhaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa di rumah menggunakan cinta yang Allah berikan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Amin. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, orang yang bertakwa. Allah cinta benar sama orang yang bertakwa. Diberikan kesehatan, kesehatannya digunakan untuk beribadah. Diberikan ilmu, ilmunya diajarkan kepada orang lain. Diberikan tenaga, tenaganya bisa membantu buat yang memerlukan. Diberikan harta, hartanya disumbangkan kepada di jalan Allah. Ini kelompok manusia yang beribadah. Allah cinta benar sama orang yang beribadah. Allah cinta kepada orang yang bertakwa dalam artian Allah cinta kepada orang yang beribadah. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada anak muda yang bertakwa. Allah lebih cinta lagi anak muda yang beribadah. Kalau orang tua rajin ibadah biasa, enggak istimewa. Tuh orang ngajinya tekun banget ya, jam 4 pagi udah berangkat dari Cikarang. Ini Cikarang nih, Kerawang. Ya, saya cuman ngetes, ibu-ibu denger apa enggak? Tuh orang ngajinya rajin bener ya. Tuh orang puasanya getol banget ya. Itu orang sedekahnya berani bener ya. Itu orang sholat jamaahnya enggak ketinggalan ya. Tepat waktu ya. Umurnya berapa mas? 70 tahun. Pantes. Udah dikit lagi. Umur 70 tahun kalau masih kayak preman insafnya kapan? Bener? Tapi kalau ada anak muda umur 30 tahun ke bawah, darahnya masih panas, geloraknya masih kencang, tapi dia salurkan itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, hidupnya memperbanyak ibadah, Allah cinta benar sama anak muda kayak begini nih. Allah cinta sama orang bertakwa, Allah lebih cinta lagi sama anak muda bertakwa. Yuk kita semua jangan sampai melalaikan cinta Allah.
diberikan kesehatan, diberikan nikmat segala apapun yang ada pada kita. Gunakan itu untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kelompok yang dicintai oleh Allah, Allah senang sama orang kaya yang dermawan. Nih saya bilang nih, bukti cinta Allah diberikannya kita harta. Bu, yang namanya harta itu bukan cuma uang. Harta bukan cuma materi. Ilmu itu juga bisa masuk tuh, karena itu nikmat. Tenaga itu juga bisa masuk tuh, karena itu nikmat. Gunakan segala macam nikmat bentuk cinta Allah kepada kita untuk beribadah. Supaya apa? Kita juga bisa menggapai cinta Allah Subhanahu. Allah senang, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan. Dikasihin hidup, banyak harta, banyak uang, rajin sedekah. Allah cinta tuh. Punya ilmu, ngajarin orang, kategorinya sedekah. Allah cinta tuh. Punya pikiran, punya tenaga, digunakan tenaga itu untuk membantu orang. Allah cinta tuh. Orang kaya yang rajin sedekah, orang kaya yang rajin berderma, Allah cinta. Makanya kalau punya apa-apa jangan jadi pelit. Tahu pelit? Koret. Kaya di sini yang dimaksud bukan cuma sekedar kaya banda, tapi juga kaya tenaga, kaya pikiran, yang bisa kita sedekahkan. Jikalau orang lain perlu minta bantuan, sedekahkan. Allah senang, Allah cinta kepada orang kaya yang demen berderma. Allah cinta nih sama mereka. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada orang miskin rajin sedekah. Nah, kita lihat nih. Orang kaya banyak duit, sedekah 5.000. Orang susah punya duit, sedekah 5.000. Nilainya sama-sama 5.000. Sama-sama 5.000. Tapi buat yang kaya 5.000 mah nggak ada artinya. Betul? Tapi buat yang miskin, yang susah, 5.000 sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Tapi dia mau berbagi, dia mau melakukan sedekah hanya untuk mengharap cinta Allah. Pahalanya lebih besar. Allah cinta benar sama orang miskin, orang fakir, orang susah yang punya sifat berbagi. Orang kaya rajin berderma, Allah suka. Orang susah mau sedekah dan berbagi, Allah lebih cinta. Yang ketiga, kelompok yang dicintai oleh Allah. Allah senang sama orang yang rendah hati. Tawadu itu rendah hati. Allah senang sama orang yang rendah hati, enggak sombong. Biasanya orang kalau udah sombong pasti satu-satu temennya pada minggir. Bener apa enggak itu? Karena yang diceritain dirinya melulu yang serba hebat. Betul? Atu-atu udah temennya pada minggir. Kata temennya, ngapain gua temenin orang gila. Ceritanya tentang kehebatan dirinya melulu. Pantas kemudian dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan Allah cinta kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, jauh dari sifat sombong.
Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada orang kaya yang rendah hati. Allah senang sama manusia yang rendah hati. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada orang kaya rendah hati. Sebaliknya iblis laknatullah alaih paling kagak demen tuh. Kalau ada orang kaya kagak sombong, iblis nggak seneng. Begini dah, iblis tuh seneng kalau ada orang kaya sombong. Iblis paling nggak seneng sama orang kaya rendah hati. Iblis seneng orang kaya yang sombong. Tapi iblis lebih seneng lagi sama orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong rada mendingan ada yang dipunya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu dengan menyadari cinta Allah tiap saat turun kepada kita. Berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hendaknya kita introspeksi untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah. Satu contoh misalnya bentuk kesehatan yang ada pada diri kita. Ini bukti dari cinta Allah. Gunakan kesehatan itu untuk mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit menjalani karantina karena virus COVID-19 yang masih mengganas di negara tercinta. Mereka ingin hadir di tengah-tengah kita, ingin melaksanakan berbagai macam ibadah, tapi terbatas. Kita yang Allah berikan cinta berupa nikmat kesehatan, maka gunakan nikmat itu untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, guru terima kasih ilmunya. Guru sedikit guru, ini kalau Allah mah nggak mungkin lalai sama kita ya guru ya. Nah kenapa sih guru kok kita kayaknya nggak lalai? Apa kita lalai sama Allah? Apa kita nggak paham ilmunya? Bagaimana guru ya? Bapak Ibu, kalau toh kita terjebak dengan kesalahan dan dosa, rahmat Allah melebihi segala-galanya. Jangan pernah kita stuck, kaki kita terjebak lalu malas melalaikan cinta Allah untuk memperbanyak ibadah karena kita merasa diri kita kotor, penuh dosa dan noda. Ketahuilah rahmat Allah, ampunan Allah melebihi segala-galanya. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak dari itu semua. Masya Allah, terima kasih guru ya. Jadi jangan sampai tuh ada kalimat yang lagi sering diucapin, nih jangan-jangan Allah lupa sama saya. Itu nggak mungkin ya. Yang sering melupakan adalah kita. Kita selalu lupa sama Allah, tapi Allah tidak pernah lupa sama kita. Terima kasih guru ilmunya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, kenapa ibadah terasa berat. Ini seru banget nih untuk dibahas ya. Dan insya Allah guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syamsul Ma'arif nanti akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.